Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Afrianti dengan NIM 2133261 akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian mengenai tradisi tari ilau di Nagari Semani, Kabupaten Solok. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, latar belakang. Kebudayaan Minangkabau merupakan salah satu kebudayaan yang identik di Nusantara. Minangkabau memiliki berbagai macam bentuk kesenian sebagai unsur kelahiran kebudayaan masyarakatnya. Hal ini terdapat pada salah satu keseniannya, yaitu tari ilau yang berada di Kabupaten Solok, Nagari Semani. Tari ilau adalah suatu tari tradisi yang terdapat di Nagari Semani, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tari ilau ini dipertunjukkan pada upacara perkawinan di Nagari Semani. Tradisi tari ilau memiliki keunikan tersendiri bagi masyarakat Semani. Sebagai suatu kebudayaan yang patut dilestarikan, hendaknya perkembangan tari ilau ini harus diperhatikan agar budaya ini tidak punah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana perkembangan tari ilau pada saat sekarang ini. Tari ilau dalam adat perkawinan di Nagari Semani memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan rasa sukacita orang tua dalam melepas anaknya untuk menjalin kehidupan berumah tangga. Kesedihan dan kecemasan orang tua terhadap seorang anak yang akan berumah tangga dapat dilihat pada pantun dalam dendang ilau yang dilantunkan oleh garuk tuang atau tukang dendang. Pantun ini ditampilkan bersamaan dengan rangkaian gerak penari yang dilakukan secara melingkar. Pada setiap akhir pantun disambut dengan radat, yaitu dendang bersama oleh para penari. Penampilan tari ilau yang dilengkapi dengan persyaratan dalam adat perkawinan pada masyarakat Nagari Semani memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu untuk upacara apa tari ilau dilakukan di Nagari Semani, Kabupaten Solok. Yang kedua, apa makna yang terdapat dalam tari ilau di Nagari Semani, Kabupaten Solok. Yang ketiga, bagaimana perkembangan tari ilau di Nagari Semani, Kabupaten Solok. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Yang kedua untuk mendeskripsikan perkembangan dan makna simbol yang terdapat pada tari ilau di Nagari Semani, Kabupaten Solok. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama meningkatkan pemahaman tentang tari ilau. Yang kedua memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Bab 2, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Deskripsi dilakukan agar mendapatkan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian. Analisis terhadap hasil dilakukan untuk memunculkan makna-makna tari ilau dalam sebuah peristiwa perkawinan masyarakat Semani yang dapat memberikan pandangan lebih mendalam mengenai permasalahan yang dibahas. Langkah awal pada penelitian ini yaitu melakukan observasi secara langsung ke Nagari Semani. Peneliti mengumpulkan informasi terkait tari ilau melalui informan, penari, masyarakat, pendukung tari ilau. Sebagai upaya perolehan data dan fakta lapangan, menggali bagaimana perkembangan dan makna simbolik tari ilau. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nagari Semani, Kecamatan 10, Kota Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sumber data. Sumber data penelitian yang merujuk menjadi dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa informasi dari narasumber tari ilau, seperti asal-usul tari ilau, bentuk gerak, simbol, serta pertunjukannya. Sumber data yang kedua adalah data sekunder, seperti foto, rekaman audio pertunjukan tari ilau, literatur berupa buku-buku, laporan penelitian, makalah maupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian tari ilau. Semua data yang telah diperoleh dapat menjadi bahan acuan dalam menelaah permasalahan yang dikaji sehingga penelitian ini dapat memberikan iuran yang diinginkan. Bab 3, hasil penelitian dan pembahasan. Kesenian tradisi yang melekat hingga sekarang dalam adat perkawinan di Minangkabau yaitu tradisi ilau yang berkembang di Nagari Semani, Kecamatan 10, Kota Singkarak, Kabupaten Solok. Tari ilau lazim ditampilkan dalam adat perkawinan, khususnya dalam proses menjelang Ba'arak Marapulai.
arahkan pengantin laki-laki dari rumah Marapulai ke rumah anak daro pengantin perempuan. Tari Ilau disajikan apabila didukung oleh penari yang mampu memberikan bentuk terhadap tarian tersebut. Berdasarkan pada kisah yang dijelaskan dan dipaparkan oleh Anja Gindo Sultan, salah seorang pewaris tari Ilau, bahwasanya penari Ilau pada masa lalu adalah laki-laki, karena pada masa lalu perempuan tidak diperbolehkan menari dalam adat Minangkabau. Khusus pada tari Ilau di Nagari Sumani, penarinya adalah laki-laki sampai saat sekarang ini. Apabila dilihat dari segi gerak, tari Ilau memiliki gerak yang sangat khas. Dalam tari Ilau, yang lebih dominan dan menjadi ciri khasnya adalah hentakan kaki, tepuk tangan, dan pola lantai yang melingkar seperti rantai. Tari Ilau terdiri dari 10 gerak. Adapun nama geraknya yaitu Lagu Lamo, Ilau, Laden Iyo, Talio, Gubalo, Tadimirin, Sikumbang Cari, Simpang Ampe, Ondehemat, dan Pariaman. Selanjutnya, dalam tari Ilau, pada awalnya penari membentuk pola lantai 2 barisan berjanjar di depan pengantin untuk gerakan pembukaan. Umumnya pada bagian awal, penampilan tari di Minangkabau selalu diawali dengan gerakan pembukaan yang disebut dengan sembah. Begitu juga dengan tari Ilau. Hal tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada penonton, tamu, atau pihak terkait dalam tarian. Gerakan sembah juga dilakukan apabila terjadi kesalahan yang tidak sengaja dalam pertunjukan. Selain itu, dilanjutkan dengan pola lingkaran mengelilingi pengantin. Pada beberapa gerakan, terdapat penari yang membuat pola melingkar berpasangan dalam lingkaran. Pengantin duduk di tengah-tengah lingkaran sebagai pusat dalam tarian ini, karena diilaukan adalah pengantin tersebut. Oleh karena itu, kekuatan tersebut menghubungkan antara seorang anak, orang tua, dan sang pencipta. Dalam memulai sebuah kehidupan baru dan berumah tangga harus melalui izin dan ridho orang tua. Tanpa izin kedua orang tua, maka Allah juga tidak akan ridho atas perkawinan seorang anak. Maka mustahil keluarga tersebut akan mencapai tujuan dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Makna simbol tari Ilau. Tari Ilau dalam adat perkawinan terdiri atas 2 bagian, yaitu Ilau turun dan Ilau naik. Ilau turun dan Ilau naik digunakan dalam adat perkawinan memiliki makna tersendiri. Ilau turun dilaksanakan menjelang Ba'arak Marapulai dari rumahnya menuju rumah anak daro. Ilau turun mengandung makna simbol bahwa seorang anak yang telah dibesarkan oleh kedua orang tua dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Setelah anak dewasa, dia harus pergi meninggalkan orang tua dan memulai kehidupan yang baru bersama pasangannya. Setelah pelaksanaan Ilau turun, maka Marapula diarak menuju rumah anak daro. Setelah sampai di rumah anak daro, baru dilaksanakan Ilau naik. Ilau naik memberikan makna yaitu bentuk penyerahan diri seorang anak yang akan memasuki kehidupan baru bersama pasangannya. Dalam hal ini, anak tersebut akan menempuh jenjang kehidupan dalam bahtera rumah tangga yang baru. Bab yang terakhir, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Tari Ilau memiliki elemen-elemen dasar yang terbentuk dalam lahirnya sebuah tari, yaitu seperti gerak, properti, setting, busana dan rias, musik iringan, pola lantai, dan tempat penyajian. Elemen-elemen ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh untuk membentuk dan menghadirkan pesan yang ingin disampaikan dalam tarian tersebut. Tari Ilau dalam adat perkawinan dapat dikategorikan ke dalam kerangka seni tradisi berupa kebiasaan yang telah berlaku dan diwariskan turun-temurun tengah masyarakat Nagari Sumani. Pertunjukan tari Ilau dalam adat perkawinan terdapat 2 bagian, yaitu Ilau turun dan Ilau naik. Ilau turun dilaksanakan di rumah Marapulai, sedangkan Ilau naik dilaksanakan di rumah anak daro. Pelaksanaan Ilau dalam adat perkawinan ditampilkan di halaman rumah masing-masing pengantin, walaupun pelaminan sebagai tempat bersanding mempelai telah disediakan. Begitulah tradisi dalam adat perkawinan masyarakat Sumani. Saran saya terhadap penelitian dan terhadap tari Ilau, sebaiknya tari Ilau selalu dikembangkan agar masyarakat semakin banyak yang mengetahui tentang tari Ilau ini, dan supaya tari Ilau selalu dapat dilestarikan agar tidak diabaikan. Dan juga tari Ilau dapat dipahami oleh masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya oleh masyarakat setempat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.